Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Suincayan Harani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Hari ini Ibu akan mengajar di kelas kalian, kelas 6A semester 1. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Baiklah, materi pokok kita pada hari ini adalah tematik, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dipersilakan. Setelah selesai berdoa, silahkan anak-anak mengisi absen pada hari ini ya. Selanjutnya, Ibu akan share video pembelajaran pada hari ini. Kalian simak baik-baik video penjelasan dari Ibu agar kalian lebih mudah memahami materi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, setelah itu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui WhatsApp grup ya. Terima kasih. Baiklah, pembelajaran kali ini yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. Penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan sangat penting. Tanpa listrik, manusia tidak akan dapat menikmati berbagai alat elektronik. Tahukah kamu, siapa tokoh yang berhasil menemukan listrik? Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ya, jawabannya tentu saja Michael Faraday, tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dalam perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian dikenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui media jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Nah, kemudian arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel.
Rangkaian seri dan paralel dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun dengan cara berderet. Contoh rangkaian seri yang pertama ada senter dan yang kedua adalah lampu hias. Contoh rangkaian paralel yang pertama lampu-lampu di rumah dan yang kedua adalah lampu lalu lintas. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik. Nah, anak-anak, perhatikan komponen senter. Yang pertama ada baterai, ada reflektor, logam penghantar, dan yang terakhir adalah saklar. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Kemudian, bagaimana senter bisa menyala? Proses senter bisa menyala seperti ini. Proses awal yaitu penarikan energi dari baterai, kemudian energi mengalir melalui besi saklar. Jika saklar dinyalakan, maka aliran energi menuju lampu dan akhirnya menyala. Jika saklar dimatikan, maka aliran energi terputus. Kemudian jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, anak-anak, kemudian kita akan membahas pengaruh listrik terhadap sosial dan budaya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, perkembangan penerangan di dunia sekarang ini sudah sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari perubahan sumber penerangan, mulai dari api konvensional hingga menjadi lampu listrik. Sebelum listrik hadir, masyarakat mengandalkan api sebagai sumber penerangan di malam hari. Pada zaman purba, alat penerangan yang diandalkan adalah benda-benda kering. Biasanya, benda tersebut digesekkan dengan keras sehingga menimbulkan api. Kemudian, alat penerangan pun semakin berkembang. Masyarakat mulai menggunakan alat penerangan buatan seperti lilin dan lampu berbahan bakar minyak kelapa, pohon jarak, dan juga pohon pinus. Biasanya, wadah yang digunakan rakyat biasa berupa tempurung kelapa, kayu, dan botol bekas. Sementara itu, pihak kerajaan umumnya menggunakan wadah yang lebih mewah seperti keramik dan perak. Pada tahun 1870-an, penemu Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar yang cahayanya berasal dari penyaluran arus listrik. Lampu tersebut dibuat dari kaca, filamen, bola lampu, gas pengisi, dan kaki lampu. Kini, penerangan di dunia semakin berkembang dengan pesat. Setelah kehadiran lampu pijar, manusia berupaya menciptakan penerangan baru yang lebih canggih seperti lampu LED hingga lampu panel surya. Berikut perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik. Perhatikan baik-baik gambar berikut ini ya anak-anak. Sebelum ada listrik, masyarakat menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, maka menggunakan setrika listrik. Dulu komunikasi jarak dekat, sekarang komunikasi jarak jauh. Dulu bekerja siang hari karena terang saat belum ada listrik. Setelah ada listrik, masyarakat bisa bekerja di malam hari.
dengan penerangan lampu. Kemudian, dulu masyarakat menggunakan lampu minyak. Sekarang, masyarakat menggunakan lampu listrik. Dulu, pentas seni diadakan siang hari karena terang. Sekarang, meskipun malam hari, pentas seni tetap bisa dilakukan dan diadakan setelah adanya listrik. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.